I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Cara untuk mengontrol emisi karbon di suatu negara. Pemerintah Indonesia mencanangkan target dalam National Determined Contributions 2023 sekaligus net zero emission pada 2060. Sebenarnya karbon itu apa sih? Kenapa ya karbon itu sangat penting? Halo El. Kenapa sih kok kayak sibuk banget gitu? Jadi gini loh El, kan aku lagi nonton video tentang penjelasan karbon nih. Nah, kenapa sih karbon itu sangat penting? Kalau masalah itu aku ada video nih Pil. Iya kan? Coba. Yuk tonton aja ya sini. Apa sih? Kalian tahu nggak sih apa itu karbon? Jadi, karbon itu adalah salah satu unsur yang telah diketahui keberadaannya sejak zaman kuno dan dapat dikatakan sebagai unsur dasar segala kehidupan di bumi ini. Bahkan 20% dari tubuh manusia terdiri dari karbon. Karbon dalam tubuh makhluk hidup tidak berada dalam bentuk unsur karbon, melainkan senyawa atau telah bergabung dengan unsur lain, seperti hidrogen dan oksigen. Selain itu, aktivitas makhluk hidup juga membutuhkan karbon dalam berbagai bentuk, di antaranya pada proses respirasi, makan, fotosintesis, transportasi, dan aktivitas lainnya. Oh gitu Pil. Jadi karbon itu adalah unsur dasar di dalam kehidupan di bumi. Nah, karbon itu juga sangat penting buat berbagai aktivitas. Oh, jadi gitu ya El. Yuk, Iya. coba kita lihat penjelasan selanjutnya yuk. Ya langsung aja. Yuk. Kemudian ada daur atau siklus karbon. Jadi siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Daur karbon ini memiliki fungsi sebagai penyeimbang ketersediaan karbon yang ada di bumi dan mengembalikan karbon di atmosfer melalui proses fotosintesis. Oh, jadi kesimpulannya itu adalah siklus karbon itu adalah sebuah siklus yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup yang melewati proses pertukaran lewat hewan, tumbuhan, hingga manusia. Nah, proses ini itu terjadi secara alami dan ini tujuannya itu untuk menyeimbangkan ketersediaan karbon yang ada di bumi. Oh, jadi gitu ya? Iya, jadi itu Pil. Udah yuk kita lanjut lagi yuk video pembahasannya. Yuk guys. Selanjutnya ada proses terjadinya daur karbon. Ada 5 tahap proses daur karbon dapat terjadi. Antara lain, yang pertama yaitu proses fotosintesis. Tahap pertama terjadinya proses daur karbon adalah fotosintesis. Melalui proses fotosintesis, karbon dioksida dapat berhubungan dengan makhluk hidup. Dalam proses ini, sangat mengandalkan organisme autotrof. Kemudian ada tahap yang kedua, yaitu rantai makanan. Tahapan kedua dari daur karbon adalah karbon yang berpindah dari organisme autotrof ke organisme heterotrof melalui rantai makanan. Organisme autotrof disebut sebagai produsen, dan organisme heterotrof disebut sebagai konsumen. Produsen menyimpan karbon menjadi cadangan makanan yang dikonsumsi oleh konsumen. Pada tahap ini, karbon digunakan untuk membangun jaringan tubuh dan mempertahankan fungsi fisiologinya. Kemudian ada proses yang ketiga, yaitu proses respirasi. Tahapan ketiga daur karbon adalah proses respirasi. Makhluk hidup seperti manusia dan hewan membutuhkan oksigen untuk bernapas, guna keberlangsungan hidupnya. Proses respirasi atau bernapas dilakukan dengan menghirup oksigen, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian mengeluarkannya dalam bentuk karbon dioksida. Pada tahap ini, karbon dioksida dikembalikan lagi ke atmosfer. Proses selanjutnya yaitu tahapan keempat adalah proses dekomposisi atau penguraian sisa-sisa makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan yang sudah mati dioret dengan organisme pengurai menjadi bentuk yang sederhana.
Karena di dalam makhluk hidup terdapat karbon, maka dalam proses pembentukan juga menghasilkan karbon yang dikeluarkan ke udara maupun panas. Proses pembakaran pada makhluk hidup juga menghasilkan karbon yang kembali ke atmosfer. Pembakaran sumber energi fosil menjadi aktivitas paling banyak menghasilkan karbon dioksida di atmosfer. Sayangnya bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara juga menghasilkan gas rumah kaca dan yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Melalui proses pembakaran, karbon yang ada di dalam bahan bakar fosil kembalikan lagi ke atmosfer. Oleh karena itu, karbon yang terperangkap di atmosfer kemudian diserap lagi melalui proses fotosintesis yang merupakan tahap awal dari adanya daur karbon. Oh, jadi gitu ya, El. Iya Bill, sekarang kamu udah tahu kan kenapa daur karbon itu sangat penting dalam menjaga kelestarian alam. Ya, El, sekarang aku jadi tahu nih pentingnya siklus karbon ini. Nah, siklus karbon ini itu berfungsi untuk menyeimbangkan ketersediaan karbon yang ada di bumi. Nah, siklus karbon ini juga mempunyai peran penting untuk menjaga lingkungan sekitar. Nah, karbon ini sangat penting dan digunakan oleh organisme autotrof untuk menjalankan proses fotosintesis untuk mengurangi pemanasan global yang terjadi di bumi ini. Oh, jadi gitu ya. Iya, gitu, Bill. Oh ya, BTW kamu ngapain ya? Ini Bill kan itu, aku mau ngajak kamu mabar FF. Oh, iya, itu benar. Iya. Ayo gas, PP, gas, mabar.